Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Firmansah dengan NIM B1B1250007. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi dengan judul demonstrasi sebagai bentuk partisipasi politik. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah pengantar ilmu politik pada program studi ilmu pemerintahan. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami bagaimana demonstrasi menjadi salah satu bentuk nyata keterlibatan warga negara dalam kehidupan politik, terutama dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Ilmu politik merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari kekuasaan, pemerintahan, serta perilaku politik manusia dalam kehidupan bernegara. Di dalamnya terdapat konsep penting yang disebut partisipasi politik, yaitu keterlibatan warga negara dalam aktivitas politik. Melalui partisipasi ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam memengaruhi akan kebijakan publik dan jalannya pemerintahan. Salah satu bentuk yang paling menonjol dari partisipasi politik adalah demonstrasi. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, melalui jalur formal seperti pemilihan umum dan partai politik, ataupun melalui jalur non-formal seperti demonstrasi. Artinya, setiap tindakan warga yang memiliki tujuan politik, baik mendukung maupun mengkritik pemerintah, termasuk dalam bentuk partisipasi politik. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk ekspresi politik di mana sekelompok warga negara menyampaikan pendapatnya di muka umum. Tujuannya bisa berupa penyampaian aspirasi, proses terhadap kebijakan, atau tuntutan terhadap pemerintah dan lembaga publik. Di Indonesia, hak untuk melakukan demonstrasi dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Undang-undang ini memastikan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat asalkan dilakukan secara tertib, damai, dan tidak melanggar hukum. Dengan demikian, demonstrasi bukanlah tindakan anarkis, melainkan bagian sah dari proses demokrasi. Tujuan utama dari demonstrasi adalah menyalurkan aspirasi politik rakyat kepada pemerintah. Melalui demonstrasi, masyarakat dapat mengawasi kebijakan publik, menyuarakan ketidakpuasan, dan mendorong terjadinya perubahan sosial maupun politik. Lebih dari itu, demonstrasi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, di mana masyarakat belajar memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Demonstrasi mengajarkan pentingnya kebebasan berpendapat, solidaritas sosial, dan tanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Secara konstitusional, hak untuk melakukan demonstrasi dijamin dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan tersebut diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur tata cara penyampaian pendapat di muka umum. Undang-undang ini mengatur kewajiban penyelenggara demonstrasi untuk memberi pemberitahuan kepada aparat keamanan serta memastikan kegiatan berjalan secara tertib, damai, dan menghormati orang lain. Selanjutnya, demonstrasi dalam sistem demokrasi. Demonstrasi memiliki posisi penting dalam sistem politik demokratis. Ia menjadi saluran komunikasi politik antara rakyat dan pemerintah ketika kanal formal seperti parlemen atau partai politik tidak lagi mampu menyalurkan aspirasi masyarakat. Demonstrasi menjadi alternatif bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat secara langsung. Karena itu, pemerintah yang demokratis seharusnya tidak memandang demonstrasi sebagai ancaman, tetapi sebagai cerminan partisipasi politik masyarakat yang sehat dan Selanjutnya, studi kasus demonstrasi di Indonesia. Dalam sejarah politik Indonesia, demonstrasi telah memainkan peran penting dalam perubahan sosial dan politik.
Salah satu contoh besar adalah demonstrasi mahasiswa tahun 1998 yang menjadi pendorong utama jatuhnya rezim Orde Baru dan lahirnya era reformasi. Di era setelahnya, demonstrasi masih terus dilakukan, misalnya dalam menolak rancangan undang-undang yang kontroversial atau memperjuangkan isu-isu lingkungan dan hak asasi manusia. Semua ini menunjukkan bahwa demonstrasi tetap menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan publik. Baik, berikutnya dampak demonstrasi. Demonstrasi dapat membawa dampak positif maupun negatif. Secara positif, demonstrasi memperkuat demokrasi dengan membuka ruang bagi rakyat untuk mengawasi pemerintah dan menyuarakan kritik. Namun, apabila tidak dikelolakan dengan baik, demonstrasi juga bisa menimbulkan dampak negatif seperti kerusuhan, kekerasan, atau gangguan ketertiban umum. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa demonstrasi harus dilaksanakan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab. Jadi dapat disimpulkan bahwa demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang sah dan penting dalam sistem demokrasi. Melalui demonstrasi, masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap kebijakan publik dan memperjuangkan kepentingan bersama. Namun, kebebasan untuk berdemonstrasi harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran hukum agar tujuan politik yang ingin dicapai tidak menimbulkan kerugian sosial. Dengan demikian, demonstrasi bukan hanya ekspresi ketidakpuasan, tetapi juga cermin kedewasaan politik masyarakat dalam kehidupan demokratis.